Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawangsasi Siti Nurbani. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas B, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini ingin membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bahasa Inggris. Yang pertama ada grammar. Apa itu grammar? Grammar itu terdiri dari noun, pronoun, adjective, verbs, adverbs, preposition, conjunction, and interjection. Berikut sudah termasuk contoh-contohnya. Yang kedua ada the capital letter. The capital letter is also called a big letter or uppercase letter, or sometimes just a capital. When do you use a capital letter? First, use a capital letter for the first letter in a sentence. Second, always use a capital letter for the word I. Third, use a capital letter for the names of people. Fourth, use a capital letter for the names of place. 5. Use a capital letter for festivals, holiday, days of the week, months of the year. Jadi pada saat kapan sih kita harus menggunakan huruf kapital? Yang pertama, ketika kita menulis huruf pertama dalam kalimat. Yang kedua, gunakan huruf kapital untuk kata saya atau I di sini contohnya. Yang ketiga, gunakan huruf kapital untuk nama orang. Contohnya Alice, A-nya harus huruf besar. Tom juga sama, T-nya harus huruf besar. Yang keempat, gunakan huruf kapital untuk nama tempat. Contohnya di sini museum, kebun binatang, dan nama negara. Yang terakhir, gunakan huruf kapital untuk nama hari, nama bulan, dan ketika ada peringatan penting di dalam kalender. Contohnya kayak hari Natal, Lebaran, dan Maulid Nabi. Yang ketiga ada nouns dan common nouns. Nouns dan common nouns adalah kata benda yang dibagi menjadi dua, yaitu kata benda umum dan kata benda yang tepat. Common nouns adalah kata-kata untuk orang, hewan, tempat, atau suatu hal lainnya. Kali ini adalah untuk kata-kata orang. Ini termasuk common nouns atau kata benda umum. Berikut contoh-contohnya. Yang keempat ada proper nouns. Proper nouns are names for particular people, place, or things. They always begin with a capital letter. Proper nouns adalah nama untuk orang, tempat, atau hal-hal tertentu. Mereka selalu dimulai dengan huruf kapital. Contohnya ada nama orang, Lisa, L-nya harus huruf besar. Omar, O-nya harus huruf besar. Santa Claus, S dan C-nya juga harus huruf besar. Dan contoh-contoh lainnya. Yang kelima, singular nouns. Kata benda atau nouns bisa tunggal, bisa jamak. Ketika kamu berbicara dengan satu orang, hewan, tempat, atau benda, gunakan bentuk tunggal kata benda. Contohnya, gunakan A atau N sebelum kata benda tunggal. Gunakan kata depan yang dimulai dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Misalnya katakan, a boy, seorang laki-laki, a girl, seorang gadis, an airplane, pesawat terbang, dan contoh lainnya. Plural nouns. When you are talking about two or more people, animals, place, or things, use plural nouns. Most nouns are made plural by adding s at the end. Jadi ketika kamu berbicara tentang dua orang atau lebih, maka gunakan plural nouns yaitu dengan menambahkan huruf s di akhir kalimat atau katanya. Collective nouns are words for groups of people, animals, or things. These are nouns for groups of people. Contohnya, a family, an orchestra, a crew, dan lain sebagainya. Masculine and feminine nouns. Masculine nouns are words for men and boys and male animals. Feminine nouns are words for women and girls and female animals. Contohnya di sini ada king, pasangannya queen, dan lain sebagainya. The words myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, and themselves are called reflexive pronouns. They refer to the person or animal that is the subject of the verb. Contohnya di sini ada I made this cake myself. I ini kan saya, myself juga saya. Jadi myself ini revernya atau baliknya ke I. Dan contoh-contoh lainnya. Yang keempat ada pronoun. Kata ganti adalah kata yang menggunakan kata umum, kata benda, atau kata benda yang tepat. Ada berbagai jenis kata ganti. Kata aku, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, itu, dan mereka disebut kata ganti orang.
Mereka menggantikan kata benda dan digunakan sebagai subjek dari kata kerja dalam sebuah kalimat. Berikut contoh-contohnya. Interrogative pronouns. The words who, whom, whose, what, and which are called interrogative pronouns. These pronouns are used to ask questions. Demonstrative pronouns. The words this, that, and those are called demonstrative pronouns. They are showing words. Ketika kita menunjukkan sesuatu, namun letaknya jauh, kita harus menggunakan those. Ketika dekat, maka menggunakan this, seperti contoh berikutnya. Adjective. An adjective is a describing word. It tells you more about a noun. An adjective usually appears before the noun it describes. Sometimes, though, the adjective appears after the noun later in the sentence. Adjective endings. Adjective have different endings. Some adjective end in full or less, seperti contoh berikutnya. Kinds of adjective. There are different kinds of adjective. Some adjectives describe the qualities of nouns. And the last, determiners. Determiners are words such as this, those, my, their, which. They are special adjectives that are used before nouns, the articles. The words a, an, and the belong to this group of words called determiners. The words a and an are called indefinite articles. You can use them with singular nouns to talk about any single person or thing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.